Puji nama Tuhan, Shalom. Masih semangat ya siang-siang. Puji Tuhan, kita mau datang pada Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis atas kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau bersyukur Tuhan, kami mau berterima kasih lewat setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan, dan Engkau melihat setiap hati yang merindu akan melayani-Mu Bapa, rindu akan menyembah-Mu Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama yang terindah, hanya dalam nama Yesus. Kami siap memuji Engkau Bapa, kami siap masuk ke ruang tahta kudus-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai akhir hidupku, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku akan ku sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan kini, kini aku percaya pada rancangan. Makasih bagiku, kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayanimu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Pakai hidupku untuk menjadi alatmu. Ini hidup kami Tuhan, kami mau sembah, kami mau tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang seindah dirimu Tuhan. Haleluya. Kami beri hormat, kami beri puji bagi Allah yang kudus, Kau yang duduk di tata. Haleluya. Yesus layak dipuji, layak disembah. Yesus, serukan namanya, kami serukan namamu Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji Tuhan. Tidak ada satu nama yang layak disembah selain hanya namamu Yesus. Engkau kudus, kudus, kudus Tuhan, mulia namamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat segalanya. Haleluya.
Kau pakai setiap kami dalam masa muda kami Tuhan. Bentuklah kami sesuai rencana-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sampai memutih rambut kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu ada mendampingi setiap hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih. And see my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. And see my soul, and see my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Say how great Thou art, how great Thou art. And sing my soul, and sing my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Oh, how great Thou art. Oh, Jesus, then sing my soul, my Savior's God to Thee. Oh Lord, how great Thou art. How great Thou art. Saya undang semua perlahan bangkit berdiri. And see my soul, my Savior's God to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art. Yes. Then see my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art. Say how great Thou art, how great Thou art. Sing it. Then sing my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Can see my soul, my Savior's God to Thee. Lord, how great Thou art, 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 how great Thou art. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kau Allah yang maha tinggi Tuhan, Kau yang layak dipuji, layak disembah Tuhan.
Kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, amin. Haleluya. Hanya Kau satu-satunya Allah dan sahabat kami Tuhan. Hidup yang Ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebas, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu. Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, hidup yang Ku pilih membuatku berarti, karena Kau Yesus, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebas, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu. Ku harus lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan, Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku. Katakan, Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada. Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan, Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat, amin. Puji Tuhan. Kami percaya Engkau membawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkatku Tuhan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sebab tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat
menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan, hidup yang kupilih ini yang karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mohon maaf ya, barusan lagunya salah. Tapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah salah. Amin. Silakan duduk kembali. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang setia Tuhan, yang selalu ada untuk kami Bapa. Dengan keadaan kami yang seperti sekarang ini Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang tak bisa dunia selamatkan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang
Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepada selamanya. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tanganku, Yesus, dan ku angkat tinggi tanganku. Ku berserah, aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tanganku, dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Katakan, Engkau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Saya serahkan hambanya. Engkau setia. Mari sama kita pakai berdiri. Tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Biarkan jemaat Tuhan sendiri GABMC Youth siang hari ini sama-sama katakan, Kau hadir di setiap. Ini pengagungan iman kami hanya kepadamu Tuhan. Di dalam hadiratmu, buktikan Engkau setia. Angkat tinggi tanganku Tuhan. Amin. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Kau namanya
setia, selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi katakan, selamanya Engkau setia. Thanks God. Selamanya Engkau setia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Di tengah ketidaksetiaan kami, di tengah rasa ingkar dari diri kami Tuhan, di tengah rasa kenakalan kami di masa muda kami sadar ada satu pribadi yang setia. Sekalipun kami enggak setia, Engkau tetap setia, menjamah, menuntun kami, bahkan menyertai kami. Terima kasih Tuhan kalau misalnya kami boleh sama-sama hari ini menerima anugerah, satu anugerah yang benar-benar Engkau berikan secara nyata dalam hidup kami. Yang seharusnya kami enggak pantas, yang seharusnya kami enggak layak untuk terima anugerah itu. Tapi karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh terima sampai hari ini. Mengucap syukur kalau misalnya kami boleh sama-sama beribadah dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau mau urapi hamba-Mu. Hamba adalah tak lebih daripada siapapun Tuhan. Hamba adalah orang biasa saja, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mau pakai hamba untuk menjadi saluran berkat-Mu. Pakai setiap hati pikiran kami untuk sama-sama terima akan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Meteraikan setiap firman ini Tuhan. Kami berdoa sepakat Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat. Biarkan setiap taburan firman pada siang hari ini tidak diambil, tidak dicuri daripada si jahat. Kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami diubahkan. Hidup kami sepenuhnya berpandang sepadan dengan Kristus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman, happy Sunday. Senang bisa kembali berjumpa sama teman-teman sekalian. Terima kasih ya buat GABMC Youth. Boleh sama-sama saya diizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Obadja, pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai ke-21. Obadja, pasal yang pertama. Oke, sudah ketemu multimedia, boleh dibantu. Obadja pasal yang pertama ayat ke-17 sampai 21. Kita baca secara bergantian ya. Saya bacakan ayat yang ganjil, teman-teman baca ayat yang genap. Nanti di ayat yang ke-21 kita akan baca bersama-sama. Judulnya keluputan hanya di Sion, ayat yang ke-17. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dan gunung itu akan menjadi tempat kudus dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Ayat ke-18. Api dan kaum keturunan menjadi nyala api dan kaum keturunan Esau unggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah. Ayat yang ke-19, maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Ayat yang ke-20. Tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuang yang ada di Sefar. Ayat ke-21 kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan ampunya kerajaan itu. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai favor of God. Kita akan bicara mengenai kemurahan Tuhan. Ya, kalau teman-teman baca dalam kitab Obadja, ini Obadja dia cuma satu pasal teman-teman. Obadja termasuk salah satu kitab yang paling sedikit di antara kitab-kitab lainnya. Oke, nah kalau kita ambil dari kata Obadja sendiri, dia itu punya arti nama yaitu hamba Tuhan, Obadiah. Ya, makanya ada kata obedience juga ya, kalau dalam versi bahasa Inggrisnya taat.
Ya, dia seorang hamba Tuhan, dia cuma satu pasal dan dia seorang nabi kecil, bukan berarti nabi kecil itu ada penggolongan, oh ini nabi yang besar, ini nabi yang kecil, no. Tapi nabi kecil ini lebih ke arah suratannya. Karena dia cuma satu pasal, dia cuma 21 ayat. Kalau teman-teman mau baca full versionnya, teman-teman bisa baca di ayat pertama sampai ke 21. Tadi kita baca dari ayat 17 sampai 21 ya. Nah, apa yang menarik dari kitab Obadja di sini adalah Obadja ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan satu nubuatan. Nubuatan kepada bangsa Edom. Nah, kalau teman-teman baca latar belakang dari kitab ini adalah pada masa itu Israel sedang mengalami tekanan. Tekanan dari pembuangan ke Babel. Kenapa kok Israel dihukum sama Tuhan ke Babel? Iya, karena salah satunya karena Israel tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Saya nggak mau lebih bahas panjang lebih lebar karena itu juga bagian dari materinya Komsel ya. Kemarin sudah dijelaskan juga bagaimana kenapa Israel harus mengalami masa pembuangan ke Babel. Karena memang Tuhan izinkan itu penghukuman sedang terjadi untuk bangsa Israel. Sementara ketika bangsa Israel sedang mengalami tekanan, ini katakanlah bangsa Israel ya. Sementara ketika bangsa Israel sedang mengalami tekanan, ada satu bangsa yaitu yang bernama bangsa Edom. Tuhan izinkan bangsa Edom untuk mengadakan permusuhan dengan Israel. Tetapi, dengar baik-baik, tetapi bangsa Edom ya ikut-ikutan menindas bangsa Israel. Jadi bangsa Edom ini bisa dikatakan bangsa yang kompor ya teman-teman ya. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena bangsa Edom ini kalau setiap kali bangsa Israel sedang mengalami tekanan dari bangsa-bangsa, mereka ikut-ikutan untuk menyerang Israel. Dan disinilah Tuhan melihat ada kejahatan dari sikap bangsa Edom. Nah, jadi konteks pada firman ini, Obadja ini ya, adalah bagaimana kehidupan bangsa Israel yang sedang mengalami satu tekanan, dia harus mengalami pembuangan di Babel. Sementara yang satunya si Edom, dia mendapatkan nubuatan Tuhan untuk Edom bahwa Edom akan dihukum. Karena kenapa? Karena Edom telah melanggar, karena Edom telah menyakiti umatnya Tuhan. Nah, kalau teman-teman pelajari ya, sebenarnya kitab Obadja ini karena tadi dia cuma 21 ayat. Nubuatan Edom itu nubuatan Obadja sama sekali tidak dikutip dalam perjanjian baru. Loh, berarti artinya kitab ini enggak penting dong. Bukan seperti itu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat, Tuhan izinkan Obadja untuk menyampaikan kisah ini kepada semua bangsa-bangsa lain di luar Israel. Ini bicara apa? Ini bicara hal yang penting. Artinya apa? Peristiwa ini harus diketahui oleh bangsa-bangsa yang lain. Bahwa pertengkaran kaum Israel dengan Edom. Nah, kita akan belajar lebih lanjut lagi bahwa sebenarnya kejahatan Edom di mata Tuhan, saya mencatat di sini di ayat yang ke-10 sampai ke-14, bahwa yang pertama adalah kejahatan Edom di mata Tuhan itu melawan kehendak Tuhan. Bahwa bagaimana kehendak Tuhan untuk hanya bangsa Babel yang boleh melanggar, yang boleh menghukum Israel. Yeremia 25 ayat 9, nanti kita akan baca ya. Bagaimana bangsa Israel, Tuhan membangkitkan Nebukadnezar untuk menyerang Israel. Tetapi Edom yang sejatinya bukan siapa-siapa, dia juga ikut-ikutan menindas Israel. Yang kedua, kejahatan Edom di mata Tuhan adalah bagaimana dia menari di atas penderitaan orang. Bagaimana dia bersuka cita di atas penderitaan orang. Kalau teman-teman baca di ayat yang ke-12, di situ dikatakan apa? Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Jadi bagaimana Tuhan melihat ketika Israel sedang mengalami tekanan, ketika Israel sedang mengalami masa penghukuman, sementara Edom berbahagia karena kenapa? Mereka ikut-ikutan menjara Israel. Dan ini adalah satu kejahatan di mata Tuhan, teman-teman. Dan yang ketiga, kejahatan Edom di mata Tuhan adalah apa? Adanya rasa balas dendam berkepanjangan. Kalau kita mau tarik ke belakang, sebenarnya Edom sama Israel ini bicara soal apa, teman-teman? Kaum keturunan Esau dan Yakub. Kaum keturunan Esau itu Edom, bangsa Edom. Jadi awal mula pertengkaran ini adalah karena kenapa? Karena Esau merasa iri. Hak kesulungannya telah dicuri sama Yakub, sama Israel. Dan akhirnya apa? Itu yang membuat bangsa Edom merasa seharusnya bangsaku, bangsa Edom lah yang menjadi pilihannya Tuhan. Oke?
Dan inilah yang membuat akhirnya apa? Pertengkaran itu sampai lanjut, sampai turunan, sampai antara membuat dua bangsa. Jadi sebenarnya dua bangsa ini adalah dua bangsa yang bersaudara, teman-teman. Tetapi karena rasa balas dendam itu tadi, karena rasa iri hati, itu yang membuat apa? Mereka mengalami permusuhan, mereka sedang melakukan permusuhan. Israel sedang tidak melakukan apa-apa, karena ketika itu dia sedang mengalami bangsa Babel. Tetapi Edom justru menghukum bangsa Israel, supaya apa? Rasa balas dendamnya dia. Dan saya menemukan ada paradoks menarik, teman-teman, yang bisa kita pelajari di sini adalah di satu sisi Tuhan berfirman bahwa ia akan menggunakan bangsa Nebukadnezar sebagai alatnya Tuhan untuk menghukum Israel. Oke, kita nangkep di sini ya. Tuhan izinkan Nebukadnezar, Tuhan izinkan bangsa Babel untuk menghukum Israel. Tapi di sisi yang lain, ketika Edom ikut-ikutan membantu Nebukadnezar dalam melakukan perintah Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan ini loh, justru Allah menghukum Edom. Karena Allah melihat ada satu kejahatan dalam perbuatan Edom. Mengapa bisa seperti itu? Loh, kan itu rencana Tuhan. Kalau memang Israel mengalami penghukuman Tuhan, Edom kan juga berarti kan mengikuti rencana Tuhan. Karena kan dia juga sama-sama menghukum Israel kan. Apa yang salah? Teman-teman, saya mencatat di sini memang adalah Tuhan memang membangkitkan orang Edom untuk mengadakan permusuhan dengan Israel. Namun Tuhan tidak pernah meminta bangsa Edom ikut menghukum Israel. Alkitab mencatat hanya Babel yang dipakai Tuhan untuk menghukum Israel dan membawa ke dalam masa pembuangan. Edom telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Edom melakukan kehendaknya sendiri untuk mencapai tujuan pribadinya. Yaitu apa? Balas dendam tadi. Itu yang membuat Tuhan sangat murka. Sekalipun kita bisa melihat di sini ya, sekalipun bangsa Israel sedang mengalami penghukuman oleh Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan gak akan tinggal diam. Ketika rancangannya itu diotak-atik sama orang-orang yang bukan dari pilihannya. Artinya apa? Rancangan Tuhan itu gak pernah berubah. Rancangan Tuhan itu gak ada satupun yang bisa menggagalkan. Seringkali kita pakai rancangan kita sendiri untuk apa? Untuk mencapai tujuan pribadi kita. Tapi parahnya kita seolah-olah memakai itu sebagai kesempatan untuk ini kan untuk Tuhan. Artinya apa? Kita ngesok. Padahal itu bukan rancangan Tuhan. Nah, bangsa Edom itu seperti itu. Dan akhirnya saya mencatat di sini bahwa kalau kita mau simpulkan ya, sebelum kita masuk poin, dalam masa dua bangsa ini, kita sudah tahu ya konteksnya dari Obadja ini, bagaimana Obadja memberikan nubuatan untuk Edom, penghukuman akan Edom, bahwa Israel sedang mengalami penghukuman, ya Israel sedang mengalami penghukuman dari Tuhan. Karena apa? Mereka nggak dengar-dengaran akan firman Tuhan di Yeremia 25 ayat 9. Sementara Edom juga dihukum Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri, dosa mereka sendiri yang berusaha untuk mengadakan permusuhan dengan Israel. Tapi dengar baik-baik. Ketika mereka kedua-duanya mengalami masa penghukuman Tuhan, ada yang menarik teman-teman. Yang satu mengalami keselamatan, yang satu mengalami kebinasaan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kita bisa lihat? Dan disinilah yang kita mau belajar siang hari ini. That's a favor of God. Itu adalah kemurahan Tuhan, teman-teman. Bagaimana bangsa Israel dalam penghukuman Tuhan pun, bangsa Israel melihat kasih Tuhan yang nyata. Sementara bangsa Edom, mereka tidak mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Mereka justru mendapat hukuman atas perbuatannya. Apa yang menarik yang boleh kita sama-sama pelajari? Apa yang bisa kita lihat dari peranan Allah dalam rencana kemurahan Tuhan? Ini yang menjadi dua poin penting bagi kita yang boleh sama-sama pelajari. Yang kita pelajari, yaitu yang pertama, Dia Allah yang menyelamatkan. Kalau kita ngomong kemurahan Allah, saya bisa simpulkan itu adalah sebuah privilege, teman-teman. Itu adalah sebuah anugerah yang enggak semua orang bisa terima itu. Kita baca di ayat yang ke-17. Ya. Obadja 1 ayat 17, di situ diambil mulai dari kata apa? Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Stop sampai di sini dulu, kalau teman-teman baca dalam kitab fisiknya ya. Ini Obadja ini cuma satu pasal, ayatnya cuma 21. Dia menceritakan satu peristiwa doang.
Satu peristiwa doang. Bukan peristiwa tentang hidupnya, tapi menceritakan peristiwa orang lain, bangsa lain ya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat, ada 2 perikop pembeda. Ayat 1 sampai 16 itu dikatakan apa? Nubuatan tentang Edom. Bahkan di ayat pertama Tuhan udah ngomong, beginilah firman Tuhan Allah, suatu kabar telah kami dengar bahwa apa? Seorang utusan telah datang kepada bangsa-bangsa untuk apa? Menghukum Edom. Tapi di ayat 17 sampai 21 yang kita baca tadi, itu pakai perikop apa sih? Keluputan hanya di Sion. Artinya apa? Ada pembeda teman-teman. Yang satu diselamatkan, yang satu tidak. Nah, diambil dari kata tetapi. Kalau kita ngomong kata tetapi berarti kan itu kan kata konjungsi ya. Berarti konteksnya adalah dari bacaan sebelumnya. Nah, di ayat 1 sampai 16 itu bicara kalau teman-teman baca, itu bicara soal penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan, penghukuman Tuhan, penghukuman Tuhan untuk Edom. Tapi di ayat 17 Tuhan ngomong, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Gunung Sion ini bicara soal apa? Gunung Sion itu memiliki arti tempat Tuhan. Bicara soal bagaimana Tuhan itu hadir. Kalau teman-teman tahu konteksnya perjanjian lama, Gunung Sion itu adalah gunungnya Tuhan. Setiap kali Tuhan berfirman, setiap kali Tuhan memberikan satu hukuman untuk bangsa-bangsa, itu lewat Gunung Sion. Nah, makanya Gunung Sion itu seringkali disebut dengan Gunung Tuhan. Kalau teman-teman baca dalam perjanjian lama, ada teks tulisannya Gunung Tuhan. Itu maksudnya Gunung Sion. Nah, tetapi di situ katanya apa? Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Kalau kita ngomong orang-orang yang terluput, berarti ada satu orang, satu kumpulan yang dibebaskan dari hukuman karena terluput. Tetapi kita nggak bisa memungkiri juga, berarti ada satu golongan yang tidak terluput. Dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Bicara soal apa? Kalau teman-teman tahu arti kata kudus dalam bahasa aslinya, itu bagaimana ditarik keluar, dipisahkan dari kenajisan. Itu arti kata kudus. So, apa yang bisa kita pelajari dari ayat 17 ini teman-teman? Kalau saya mau simpulkan adalah begini. Bagaimana Tuhan memisahkan bangsa Israel untuk tidak mengalami penghukuman Edom. Ini adalah satu kabar baik buat kita, bukan? Bagaimana apa? Bahwa tempat kudus ini bicara zonasi teman-teman. Tempat kudus ini bicara soal satu bagian yang gak bisa sama. Artinya apa sih? Dosa gak bisa sama dengan kudus. Kekudusan itu tidak akan bisa disandingkan dengan dosa teman-teman. Dan ini loh yang bisa kita pelajari bahwa apa? Bangsa Israel adalah bangsa yang kudus. Setiap dari kita ini loh, puji Tuhannya adalah bangsa-bangsa yang kudus. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dan kita sadari bahwa kita bagian dari tempat kudus itu tadi. Tempat Gunung Sion itu tadi. Maka kita harus bersyukur bahwa apa? Kita dipisahkan, Anda dan saya ini loh. Kita sama-sama ditarik keluar. Bukan lagi mengalami masa penghukuman dengan Edom. Tetapi apa? Kita boleh menerima kemurahan Tuhan itu. Maka dialah Allah yang menyelamatkan. Dari kisah ini kita justru melihat bahwa apa? Ada campur tangan kasih Tuhan yang nyata untuk setiap kita. Bagaimana ketika kita sekalipun ada dalam masa penghukuman pun. Yaitu apa? Masa penghukuman kita saat ini. Mungkin karena kita dosa. Mungkin karena kehidupan kita yang konsekuensi dosa yang kita terima, kita harus hidup dalam daging. Tapi dengar baik-baik, sekalipun kita hidup dalam dosa ini tadi, sekalipun kita hidup dalam dunia yang rusak, tapi kita tidak sama dengan mereka. Karena kenapa? Kita gunung Tuhan, kita gunung Sion, kita akan menjadi bagian yang terluput itu tadi. Maka bersama-sama di poin yang pertama ini, yang boleh kita pelajari adalah apa? Dia Allah yang menyelamatkan. Setiap kemurahan Tuhan itu loh, itu nyata buat setiap hidup kita. Amin. Bangsa Israel itu secara khusus telah dipilih oleh Allah. Ini bicara soal apa sih kalau teman-teman tahu? Ini bicara soal predestinasi. Yaitu apa? Bagaimana bangsa Israel telah dipilih sebelumnya. Dia telah ditetapkan sebelumnya. Ini adalah satu bahwa privilege yang boleh kita terima dan bersyukur kita adalah bagian dari bangsa Israel itu tadi. Kita adalah Israelnya Tuhan. Maka jangan sampai kita mau menyia-nyiakan hidup kita, teman-teman. Amin. Itu ada predestinasi yang bagaimana Tuhan udah pilih, Tuhan udah tetapkan yang nggak bisa diganggu gugat oleh orang-orang lain. Bangsa Edom loh. Itu
keturunan Esau. Kurang apa? Teman-teman. Esau juga bagian dari keturunan Ishak kan? Anaknya Ishak. Tapi dengar baik-baik, yang terima berkat itu Israel. Artinya apa sih? Kemurahan Tuhan itu bicara soal privilege. Kemurahan Tuhan, kekudusan Tuhan itu bicara soal apa sih? Soal eksklusivitas yang gak bisa sembarangan orang terima. Dan kalau hari ini kita boleh berada di tempat ini, mungkin dengan latar belakang yang penuh dengan kehancuran, yang penuh dengan dosa. Tapi teman-teman boleh mendapat kemurahan ada di sini. Dengar baik-baik. Itu adalah privilege-mu. Itu adalah kemurahan Tuhan. Yang gak semua orang bisa terima, teman-teman. Predestinasi. Kalau teman-teman tahu ada dua berkat ya. Dua macam berkat ya. Ada berkat umum sama berkat khusus. Apa yang membedakan? Berkat umum itu kan kayak misalnya kita dapat oksigen, kita bisa bernafas, itu berkat umum teman-teman. Artinya apa? Orang yang di luar sana nggak kenal Tuhan, dia juga bisa kok bernafas. Benar nggak? Masa sih yang bisa bernafas cuma orang Kristen doang? Kan enggak toh. Orang yang di luar sana nggak kenal Tuhan, nggak kenal Injil, dia juga bisa bernafas. Itu berkat secara umum. Tapi ada satu lagi, berkat secara khusus. Itu apa? Keselamatan. Yang nggak sembarangan orang bisa terima. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang di luar sana. Dan kalaupun kita siang hari ini sadar bahwa keselamatan itu adalah berkat khusus, adalah sebuah predestinasi, masakah kita mau menyanyiakan setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Amin. Maka kalau boleh saya kasih gambaran ya, hukuman bangsa Edom, bayangin. Bangsa Edom melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Dia dihukum oleh Tuhan, dia dibinasakan oleh Tuhan. Nanti kita akan baca lebih lanjut ya. Saya juga menimbulkan bahwa konsep mana sih yang dapat kita temukan siang hari ini. Yuk sama-sama kita mau merefleksikan ya. Konsep mana sih yang dapat kita temukan selain daripada Tuhan. Kita yang seharusnya salah, kita yang seharusnya tanggung dosa, kita yang seharusnya mengalami satu masa penghukuman akan Tuhan. Justru kita apa? Diberikan kesempatan untuk menerima kemurahan Tuhan. Yaitu apa? Pertobatan dalam kehidupan kita. Maka siang hari ini kalau teman-teman anak-anak muda ya yang ada di sini merasa hidupku fun kok, aku loh masih muda, aku gak apa-apa lah gak ngelakuin tujuan hidupku. Santai-santai aja, YOLO men. Saya mau katakan, kalian menyanyiakan waktu kalian. Karena apa? Kalian tidak mengerjakan berkat Tuhan yang begitu nyata dalam hidupmu. Saya terberkati dengan salah satu quotes ya. Dia bilang begini, jangan sampai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu menjadi sebuah hal yang biasa dalam hidupmu. Dan itu benar. Maka saya mau katakan bahwa apa? Terdapat satu kasih Allah yang ia tempatkan dalam hidup kita. Di mana kasih itu gak bisa kita temukan di luar Allah. Ini kan gak masuk akal teman-teman. Kalau mungkin dunia selalu mengatakan bahwa kamu berbuat baik, ya tak kasih baik. Lek kamu berbuat jahat, aku bisa ngasih lebih jahat daripada kamu. Itu konsep dunia. Tapi konsepnya Tuhan, no, buat setiap kita. Kamu baik, aku tetap baik. Ingat, kamu baik pun, itu karena aku sudah terlebih dahulu memberikan kebaikan dalam hidupmu. Kamu jahat pun, aku tetap setia. Dan inilah definisi kemurahan Allah. Kalau mau ketika saya merenungkan firman Tuhan ini ya, apa sih definisi yang singkat dari kemurahan Allah ini bicara soal apa sih? Kalau teman-teman tahu, kemurahan Allah ini bicara apa? Seharusnya kita yang gak pantas terima berkat itu, justru kita dapatkan. Itu loh kemurahan Allah. Seharusnya kita gak pantas untuk menerima keselamatan itu. Seharusnya memang kita harus mati di dalam dosa. Roma 3 ayat 23, firman Tuhan mengatakan apa? Upah dosa ialah maut. Semuanya adalah sia-sia. Itu konsekuensi yang harus kita terima. Tapi sampai hari ini kalau kita bisa boleh hidup, itu bukan karena kehebatanmu, itu bukan karena kebenaran dirimu sendiri, tapi karena kebenaran Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Dan itulah kemurahan Allah yang boleh kita sama-sama terima, yang boleh sama-sama kita rasakan. Maka ketika saya ngerti akan kebenaran firman Tuhan ini ya, saya mungkin sadar gitu loh. Kalau mungkin dulu saya orang yang suka ngeluh, saya mungkin dulu orang yang suka ya gak dapat berkat, gak dapat mujizat. Orang-orang kan sekarang asik untuk berburu mujizat. Orang-orang sekarang asik berburu untuk menerima berkat-berkat. Sampai mereka lupa bahwa sebenarnya yang kita cari itu bukan apa-apa lagi.
Yang kita lakukan saat ini ya kita menghidupi setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan. Yaitu apa? Matinya Yesus Kristus di atas kayu salib. That's it. Maka setiap konsekuensi, setiap ketika kita mungkin merasa hari ini, kok aku rasanya disakiti, kok aku barusan dikecewakan, kok aku barusan dikhianati, kok aku gak sanggup untuk mengatasi hal ini. Dengar baik-baik, itu seharusnya memang pantas untuk kita terima. Karena konsekuensi dosa. Tapi karena kemurahan Tuhan, Dia Allah yang menyelamatkan. Kita boleh sama-sama hidup. Sehingga apa? Apa yang menjadi esensi kita, esensi hidup kita, seringkali kita abaikan. Kita hanya berfokus kepada hal-hal yang sifatnya sepele. Mujizat, berkat-berkat Tuhan, itu sudah dinyatakan. Hal-hal yang sifatnya duniawi itu loh, itu sifatnya sementara. Yang kita terima justru yang sifatnya kekal itu loh, sudah kita berikan. Tapi kita sama sekali enggak notice bahwa itu ternyata selama ini adalah hal yang paling terbesar dalam kehidupan kita. Dan tetapi kabar baiknya, kita sudah menerima kabar baik itu. Kita sudah menerima setiap anugerah itu, teman-teman. Dan Filipi 1 ayat 28, yang boleh sama-sama kita baca ya. Filipi 1 ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu itu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Bagi mereka, orang-orang yang di luar sana yang gak kenal Tuhan, yang gak menerima predestinasi tadi, yang gak menerima berkat Tuhan secara privilege, kemurahan Tuhan itu tadi, itu adalah sebuah kebinasaan. Tapi bagi setiap kita, Anda dan saya, kita menerima tanda keselamatan. Yang datangnya bukan dari kamu, bukan dari orang lain, tetapi dari Allah. Poin yang pertama boleh kita belajar sama-sama adalah Dia Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan ini adalah seperti kita itu punya akses. Teman-teman tahu akses card ya? Kalau biasanya kan ada di kantor-kantor atau di gedung-gedung tinggi kan selalu pakai, kalau mau pakai lift dia harus pakai akses. Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman masuk gak pakai akses card. Masuk pintu pakai akses card tapi teman-teman gak punya aksesnya. Teman-teman mau dobrak apapun, teman-teman mau tendang itu pintu, gak akan kebuka. Kenapa? Kita gak punya akses cardnya. Nah sama, keselamatan itu adalah akses yang sudah Tuhan berikan buat hidupmu. Yohanes 14 ayat 6, gak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anugerah Tuhan itu menjadi akses kita untuk kita bisa berjumpa kepada kekekalan bersama dengan Kristus. Dulu yang tadinya kita rusak, dulu yang gambar diri kita nggak pantas, ya hidup kita karena jatuh karena dosa. Tapi kabar baiknya kita menerima kemurahan itu menjadi akses. Kita reimagine, kita dikembalikan lagi untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Poin yang kedua, ya, yang boleh sama-sama kita pelajari. Kalau yang pertama, Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Bahwa mungkin hari ini mungkin kau ada masalah, mungkin kau hari ini ada satu kekecewaan, dengar baik-baik. Itu semuanya sifatnya sementara. Itu semuanya Tuhan udah sangat begitu kecil bagi Tuhan untuk bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena yang terbaik, karena yang terbesar itu sudah diterima buat kamu. Yaitu apa? Keselamatan. Yang kedua, bangsa Israel bukan hanya mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, tetapi mendapat pembelaan. Yang kedua bicara soal apa? Dia Allah yang gak pernah tinggal diam dalam kehidupannya. Baca pertama ayat 18, di sini dikatakan bahwa apa? Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Dengar baik-baik, gak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Dan di ayat 21 di situ dikatakan apa? Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Poin yang kedua di sini adalah bagaimana pembelaan daripada Tuhan, bahwa pembalasan ini adalah dari kehendak Tuhan. Tidak ada satupun rencana Allah yang dapat digagalkan oleh siapapun. Tuhan dari tadi dikatakan ya di ayat 18, Tuhan yang berfirman. Bukan bangsa Israel yang request, no. Tuhan yang berfirman. Dan di ayat 21, Tuhan yang akan mempunyai kerajaan itu. Artinya apa? Setiap otoritas itu loh, setiap kedaulatan itu loh, itu sepenuhnya daripada Tuhan. Dan kalau kita pelajari di sini adalah Tuhan izinkan Israel untuk menghabiskan bangsa Edom. Bukan dengan motif balas dendam, no. Tetapi itu adalah bentuk pembelaan dari Tuhan untuk Israel. Kalau teman-teman baca ya,
Kaum keturunan Yakub, kaum keturunan Israel akan menjadi api. Dan kaum keturunan Yusuf ya akan menjadi nyala api. Justru kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Tunggul gandum itu kalau teman-teman tahu pohon yang habis ditebang terus dibakar, sisa-sisanya itu loh, sisa-sisa batangnya itu loh. Itu tunggul gandum. Ini bicara soal apa? Bangsa Israel yang menghabiskan bangsa Edom. Ini bukan bicara soal motif balas dendam, no. Tapi ini adalah pembelaan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan untuk menghancurkan setiap bangsa Edom. Orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Maka dengar baik-baik. Ketika kita tahu bahwa kita adalah Israelnya Tuhan. Tuhan yang akan berperang dalam hidupmu. Tuhan yang akan berbela atas hidupmu. Amin. Dia gak akan pernah tinggal diam dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah yang selalu membela setiap umat-umatnya. Dia juga pemegang janji yang dimana satu kaum pilihannya pun tidak ada yang terlewatkan. Kalau boleh multimedia bisa tampilkan Maleakhi 1 ayat 4 sampai 5. Di sini saya nggak masukkan. Maleakhi 1. Siang hari ini kita boleh sama belajar ya bahwa kemurahan Tuhan itu bukan yang sifatnya satu hal yang sulit digapai. Tapi kemurahan Tuhan itu justru sudah kita alami dan justru sudah kita terima. Karena apa? Dia yang menyelamatkan. Seharusnya kita yang nggak pantas, seharusnya yang kita nggak layak untuk terima anugerah itu, seharusnya kita yang justru pantasnya mendapat penghukuman itu. Tapi kita mengalami satu kasih karunia, yaitu apa? Kita diselamatkan, kita dipisahkan untuk menuju kepada pertobatan, teman-teman. Maleakhi 1 boleh ditampilkan. Dan yang kedua, boleh kita belajar bahwa dia Tuhan yang berperang dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang gak pernah tinggal diam dalam setiap kehidupan kita. Setiap lini kehidupanmu, Tuhan tahu. Dan tidak ada satupun yang terluput dalam hidupnya. Ayat keempat, dimulai dari ayat keempat. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku, ini bicara soal Tuhan, ini Tuhan loh yang ngomong. Tetapi Tuhanlah yang akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Di ayat yang kelima, disitu dikatakan apa? Matamu akan melihat, kita semuanya akan menjadi saksi. Dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Ini bicara apa? Ini bicara bagaimana bahwa sebenarnya ini penghukuman ini sepenuhnya kehendak Tuhan. Tuhan yang gak akan tinggal diam. Tuhan yang akan terus membela setiap kehidupan kita. Sekalipun kita dosa, sekalipun kita berada dalam satu kesalahan. Dengar baik-baik. Anugerah Tuhan itu nyata, sehingga apa? Ketika kamu tahu bahwa kamu hidup dalam anugerah, engkau tidak lagi berkompromi dengan yang namanya dosa. Karena dengar baik-baik, yang tadi sudah kita baca tadi loh, bahwa Edom dihukum Tuhan, kita sendiri yang menyaksikan bagaimana Edom dihabiskan oleh Tuhan. Kalau teman-teman tahu bangsa Edom, sebenarnya itu dia adalah bangsa yang kaya, teman-teman. Bangsa yang berkecukupan. Tapi sesuai dengan nubuatan Tuhan, sampai hari ini gak ada satupun bangsa Edom yang tersisa. Bagaimana Tuhan sudah memenuhi setiap nubuatannya. Maka dua poin ini yang boleh sama-sama kita pelajari bahwa dalam kehidupan kita Tuhan mau bergerak. Tuhan sayang dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah salah dalam memilih orang. Gak pernah salah dalam bertindak. Bahkan Tuhan gak pernah salah dalam membela orang. Kalau hari ini kita mendapatkan satu kesempatan pertobatan, dengar baik-baik, itu bukan satu kebetulan. Itu bukan karena menang giveaway. Kalau menang giveaway mungkin karena kebetulan, mungkin bisa juga dengan gimmick. Tapi ketika kita menerima kesempatan untuk bertobat siang hari ini, itu adalah satu kesempatan buat hidupmu untuk berubah sempurna dengan di hadapan Kristus. Tuhan gak pernah salah dalam membela bangsa Israel. Tuhan gak pernah salah dalam bertindak. Tuhan tahu ketika anak Tuhannya, ketika anaknya mengalami satu tekanan hidup, dia gak akan membiarkan kita kok sampai merana, teman-teman. Itulah pengharapan yang kita taruh di dalam Tuhan. Pengharapan yang gak pernah mengecewakan. Pengharapan yang benar-benar kita taruh di hadapan Tuhan. Kalau pengharapan kita taruh dalam dunia, mohon maaf teman-teman, gak kaget kalau kita apa? Kecewa sama orang. Gak kaget kalau kita apa? Disakiti sama orang.
Karena apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi Yeremia ngomong apa? Justru diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. So hari ini, kalau hari ini engkau ada kesempatan untuk bertobat, sama-sama kita bertobat. Dia sudah menyelamatkan kehidupan kita. Keselamatannya itu membawa kita masuk ke dalam kekudusan. Itu adalah satu akses pertobatan. Ingat, dosa nggak bisa dicampur sama kekudusan. Wahyu kan pernah bilang, kalau kamu putih ya putih, hitam ya hitam. Gak ada yang namanya abu-abu, gak ada yang namanya setengah-setengah. Kalau kamu berdosa, ya kamu berdosa. Kalau kamu kudus, kamu kudus. Gak ada ceritanya kamu kudus, kamu juga berdosa, kamu kudus, kamu juga masih ketergantungan. Gak bisa teman-teman. Tapi itu adalah proses teman-teman. Bahwa setiap hari kita, makanya firman Tuhan saya menemukan salah satu quotes ya. Bahwa kita butuh Injil setiap hari. Karena apa? Kita perlu bertobat setiap hari. Kita seringkali lupa Injil setiap hari. Itu loh. Yang menjadi satu anugerah dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menyelamatkan. Dia juga Allah yang gak akan pernah tinggal diam dalam setiap kehidupan kita. Saya mau tutup khotbah saya dengan satu kisah. Di kantor saya itu ada pegawai baru teman-teman. Perempuan, non-Kristen ya. Perempuan, dia introvert banget, dia tertutup, dia pemalu. Teman-teman saya sudah pada kenal dia waktu saya masih WFH. Jadi waktu kemarin yang Omikron itu kan dibuat hybrid, ada yang WFH, ada yang WFO. Saya tim yang WFH. Nah, terus di grup itu ada yang ngomong, ini ada anak baru namanya ini gitu. Waktu saya masuk ke kantor, saya tuh diceritain sama teman-teman, iki lho areke penutup, iki areke pemalu iki, gini. Tapi entah kenapa waktu saya ketemu dia, saya tuh punya feeling anak ini rusak. Saya nggak tahu, saya juga nggak kenal dia. Saya nggak yang nge-scroll Instagramnya gitu ya, sampai nyari gitu, kengangguran teman-teman. Nggak kayak ngono. Tapi saya feeling arek iki rusak. Saya bilang sama teman-teman saya, arek iki koyoke hati-hati, kayaknya sudah rusak, aku mau kayak gitu. Nggak mungkin lah, ini arek pemalu kok, pendiam kok. Temenan teman-teman, beneran. 1 minggu kemudian teman-teman nyadar, wih iya Mar, bener omonganmu loh. Gak tahu, saya pokoknya punya feeling. Singkat cerita, saya ngobrol, saya ada waktu kemarin minggu lalu kayaknya, saya ada kesempatan untuk ngobrol sama si anak ini. Kita ngobrol-ngobrol dan ternyata dia cerita, dia mulai terbuka bahwa hampir setiap hari dia harus pergi ke klub, dia harus pergi ke diskotik. Bahkan dia ngomong sama saya, aku gak iso Mar. Setiap kali aku ada masalah keluarga, setiap kali aku ada masalah sama teman, setiap kali mungkin aku ada masalah mengenai asmaraku, pelarianku ya diskotik Mar. Oke? Bahkan akhirnya dia pun cerita kehidupannya dan saya no judge ya. Saya hanya menjadi sebagai good listener bagi dia gitu. Dan dia cerita, dia kasih ilmu gitu. Kalau diskotik itu ada 3 Mar. Yang pertama orang yang mabuk gitu ya. Ini hanya sekedar pengetahuan ya, bahwa ada yang mabuk tipis, orang sebutannya itu tipsy namanya, tipis-tipis gitu. Yang kedua mabuk jackpot, itu dia yang sampai mabuk, tapi yang muntah-muntah, yang nggak sadarkan diri itu nggak sampai seperti itu, dia masih sadar, tapi yang sudah sampai muntah-muntah. Terus yang ketiga mabuk yang namanya blackout, itu benar-benar nggak sadarkan diri. Terus saya tembak, bukan yang saya gimana ya, lu terus kamu ya apa? Ya aku lebih sering yang ke blackout sih Mar. Terus apa yang terjadi kalau kamu di blackout? Kalau kamu mengalami satu hal seperti itu? Ya aku biasa kebungkus sama orang. Oke? Dan saya tembak waktu itu, saya tanya, kamu pernah gak sih ketika kamu ada dalam diskotik, ketika kamu ada dalam mungkin hiburan yang kamu anggap itu sebagai satu pelarian kebahagiaan dalam dirimu. Kamu pernah gak sih ngerasa bahwa kamu capek akan hal itu? Kamu ngerasa kayak kapan kamu bisa bertobat? Dan dia ngomong, setiap hari, setiap kali dia pergi ke diskotik, dia selalu bertanya dalam dirinya, kapan aku bisa selesai akan kebiasaanku ini? Teman-teman, ketika saya dapat satu kesempatan untuk sharing dengan teman baru saya ini, saya jadi mikir, mereka yang di luar sana itu dia berkeinginan untuk mau keluar dari jeratan itu, tapi nggak pernah bisa.
Bukan berarti kita yang mungkin ada dalam gereja jauh lebih baik daripada mereka. Belum tentu. Bisa jadi kita yang ada di gereja juga sama atau mungkin bahkan lebih parah daripada mereka. Tapi dengar baik-baik. Selama kamu tidak ada di dalam Kristus, selama tidak ada Kristus, jeratan apapun itu nggak bisa diselesaikan. Karena kenapa? Keselamatan itu loh hanya didapat di dalam Kristus. Penebusan itu loh hanya dapat dalam Kristus. Dia mau berusaha mungkin mau keluar, dia mau berusaha akan masalahnya, dia mau berusaha akan lepas dari keterikatannya, nggak akan pernah bisa. Selama apa? Engkau tidak ada dalam Kristus. Karena hanya jalan Kristus satu-satunya yang memberikan kelepasan bagi hidupmu. Siang hari ini, keterikatan apa yang sedang kita alami? Dosa apa yang sedang kita alami? Masa lalu apa yang membuat kita selalu gagal move on? Dengar baik-baik. Kalau enggak ada Kristus, sia-sia. Mazmur 127 ayat 1, situ dikatakan apa? Percuma orang membangun rumah kalau sia-sialah enggak ada Tuhan dalam hidupnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. So siang hari ini boleh sama-sama kita belajar. Ya. Kalau mungkin mereka enggak kenal Injil, mereka selalu berusaha untuk keluar dari keterikatan, tapi nggak bisa. Karena apa? Ya itu tadi, jalan untuk kita bisa lepas, jalan untuk kita bisa berdamai dengan diri kita, itu jangan dengan berdamai dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kalau kita nggak bisa berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Amin. Maka itu gambaran itu loh. Kalau mereka aja nggak bisa, kita ini loh yang punya akses, yang predestinasi, yang kita telah dipilih, kita mendapat satu kesempatan untuk kita bertobat. Masakah kita nggak mau bertobat? Maka pesan dari Obaja tadi, ya, yang bawa bicara soal kemurahan Tuhan, itu bicara soal apa? Pertobatan, teman-teman. Dia Allah yang menyelamatkan kehidupanmu, bahkan meskipun Israel mengalami tekanan dalam bangsa Babel, tapi Tuhan sudah memilih bangsa Israel untuk menjadi kepunyaannya. Bahkan apa? Dia tetap menerima keselamatan. Dan yang kedua, tetapi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu menuju ke apa? Pertobatan. Tempat yang kudus, Gunung Sionnya tadi itu loh. Dan Tuhan gak tinggal diam. Tuhan terus membela, Tuhan terus bergerak penuh dalam kehidupan kita. So, what's the gospel connection pada siang hari ini? Apa sih relevansi Injil yang boleh kita sama-sama rasakan, yang boleh sama-sama kita terima dalam materi Obaja ini? Saya undang pemain musik. Bagaimana mungkin Esau, yaitu bangsa Edom dan Yakub berebut menjadi tuan. Mereka kan selama ini iri kan. Si Edom ngelihat Israel kurang ajar ini. Hak kesulunganku dicuri. Emosi, dendam, iri hati, berusaha untuk menjadi nomor satu karena dia tuannya, dia merasa abangnya. Edom bangsa abangnya kan. Sementara si Yakub yang manipulatif, dia pakai kesulungannya untuk apa? Merasa hebat, merasa sombong, individu. Mereka sama-sama untuk berebut, mereka sama-sama untuk bertengkar, untuk menjadi nomor satu, untuk menjadi tuannya. Sementara Yesus, sang tuan yang sempurna itu loh, justru datang ke dunia ini bukan menjadi tuan teman-teman, tapi jadi hamba. Menghambakan dirinya, taruh di tempat yang paling hina, mati di atas kayu salib, mati menjijikan, mati konyol bisa dikatakan. Hukuman salib itu, zaman dulu itu hukuman yang paling memalukan teman-teman. Tuhan memilih jalannya seperti itu. Untuk apa? Menyelamatkan setiap kita, menyelamatkan setiap saudara-saudara. Bayangin, mereka yang berebut untuk menjadi tuan, justru Tuhan memilih menjadi hamba. Lalu apa yang menarik? Berkat sulung, akhirnya bukan untuk Esau, bukan untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel pun juga mengecewakan Tuhan kan. Artinya apa? Manusia juga gagal dalam apa? Berusaha untuk berbuat baik. Tetapi ingat, kebaikan dan kebenaran itu yang datang kepada manusia. Yaitu apa? Yesus. Berkat sulung yang sempurna itu, dia hadir, dia datang dalam setiap hidup kita. Karena apa? Kita nggak mampu teman-teman. Kalau kita datang ke Tuhan, kita nggak cukup mampu. Kamu mau bawa apa ke Tuhan? Kehancuranmu, nggak bisa.
kudus. Dia Allah yang kudus. Dia tadi ya, kudus itu bicara eksklusivitas. Gak bisa dosa disatukan dengan kudus, gak bisa. Waktu Adam jatuh dalam dosa, langsung terputus. Gak akan pernah bisa kita datang ke Tuhan. Perbuatan baikmu gak cukup mampu datang kepada Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Sang Kudus itu loh, justru turun, datang setiap kehidupan kita, melayakan kita, mengangkat kita, menyempurnakan hidup kita. Dan itulah kemurahan Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kita baca bersama-sama ya. Roma 8 29 sampai 30. 1 2 3 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Kalau teman-teman tahu ini dalam teologi ya, ini ada namanya satu konsep soteriologi, konsep keselamatan. Nah, teman-teman bisa baca ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, ini bicara soal predestinasi. Semua orang yang dipilihnya, Anda dan saya ini loh, kita semua yang dipilih. Berarti nggak semua orang bakal dipilih. Tapi sebab semua orang yang dipilih Tuhan, syarat kita bisa dipilih sama Tuhan ya apa? Itu udah jadi kehendaknya Tuhan, itu udah jadi otoritasnya Tuhan, itu udah jadi kedaulatan Tuhan. Karena apa? Semua manusia itu berdosa, semua manusia itu jahat. Gak terkecuali kita yang di gereja, kita yang di luar, kita tuh sama. Tapi karena yang dipilih, ini yang membedakan. Kita dipilih, mereka gak dipilih. Kita juga yang apa? Ditentukan. Artinya apa? Tuhan gak cap cip cup, milih Dina, milih Lintang. No. Tuhan gak kebetulan, siapa ya yang tak pilih ya? Oh tak pilih Belai. No teman-teman. Kita sudah ditentukan dari awal. Itu ada satu anugerah. Itu yang sudah ditentukan dari semula. Untuk apa? Ketika kita dipilih, ketika kita ditentukan, bukan berarti kita main-main sama dosa. Bukan berarti kita asal-asalan. Oh ya wes, hidupku ya kayak gini-gini aja. Kan aku udah dipilih, kan aku udah ditentukan. No, Tuhan ngomong apa? Untuk menjadi serupa dan segambar. Kita tahu bahwa gambar diri kita rusak karena dosa. Kita tahu bahwa kita hancur karena dosa. Tetapi ketika kita dipilih, ketika kita ditentukan, Tuhan sendiri loh yang mengubah kehidupan kita, dipulihkan serupa dengan Kristus untuk menjadi gambaran anaknya. Supaya apa? Anaknya, Yesus Kristus, itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Gak ada satu kemegahan pun yang bisa kita megah karena kita dibenarkan. Itu semua karena Kristus. Itu semua karena Kristus. It's all about Jesus. It's all about Christ. Dan mereka yang ditentukannya, mereka itu kita. Kita yang telah ditentukannya tadi, kita juga dipanggilnya. The calling. Artinya apa? Waktu kita terima kebenaran itu, waktu kita terima keselamatan itu, gak berhenti di situ doang. Keselamatan itu kita kerjakan. Untuk apa? Memenuhi setiap panggilannya. Makanya apa? Hidup kita saat ini bukan lagi tawanan dosa. Hidup kita saat ini bukan lagi intimidasi dosa. Karena kenapa? Semuanya itu udah selesai di atas kayu salib. Kita tinggal menghidupi setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan mereka yang dipanggil, mereka itu juga yang dibenarkan. Kita dibenarkan. Kita serupa dalam Kristus. Sehingga apa? Mereka yang dibenarkan, itu mereka juga yang dimuliakannya. Anda dan saya, kita menjadi kemuliaan Tuhan nanti di akhir zaman. Kesudahannya, kita menjadi kemuliaannya. Masuk menjadi bagian dengan Kristus. Bangsa Edom, ending story-nya apa? Gak ada sisa teman-teman. Bangsa Israel mendapat bagiannya. Ayat 19 sampai 20, teman-teman boleh baca sendiri. Tuhan sendiri loh yang membagi setiap berkat-berkat yang mereka terima. So hari ini, ketika engkau merasa rendah diri, ketika engkau merasa hancur akan kehidupanmu, dengar baik-baik. Kita punya Allah yang setia, kita punya Allah yang menyelamatkan, kita punya Allah yang membela setiap kehidupan kita, yang gak akan pernah tinggal diam. Artinya apa? Stop untuk rendah diri, sadar.
Keselamatan itu sudah kita terima. Karena kemurahan Tuhan itu nyata bagi hidup kita. Amin. Boleh sama kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita, laptop kita, HP kita mau datang ke Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian Allah yang setia. Yesus. Oke. Yuk sama-sama kita mau datang ke dalam Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. yang berdamai. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah mulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kita menyanyikan dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai setiap kehidupan kita, Tuhan. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai. Amin. Karya yang mulia dalamku, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, dan berhasil-Mu padaku. Angkat tanganmu, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekali lagi, yang bersyukur sama kasih Tuhan, sama-sama katakan, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Lebih sungguh-sungguh lagi, sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah bagimu.
Kita mau sembah Dia. Oh Tuhan, Dia Allah yang setia. Dia Tuhan yang setia atas hidupmu. Dia Tuhan yang berperang penuh atas hidupmu. Kita mau sembah Dia. Oh ini kami Tuhan. Ini kami yang indah. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Kau yang telah pilih kami Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku Allah yang setia, Allah yang penuh berpegang penuh setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kita nggak setia, Tuhan ajarkan kesetiaan. Sehingga yang kita lihat bukan diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan. Seharusnya kita nggak pantas untuk diselamatkan karena dosa itu tadi. Seharusnya kita nggak pantas untuk menerima pengampunan karena jahatnya kita di hadapan Tuhan. Disinilah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan bukan karena perbuatan kita. Kemurahan Tuhan 100% karena perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kristus yang adalah anak Allah secara hakiki telah menjadi saudara sulung dalam setiap kehidupan kita. Sulung bukan bicara waktu, sulung bukan bicara jabatan, sulung bukan bicara privilege, no. Tetapi sulung yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan posisi Kristus sebagai pokok, sebagai sumber, sebagai pusat dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Tanpa si sulung itu tadi, tanpa penebusan si sulung, kita nggak mungkin bisa nyebut Dia Aba, Bapa. So hari ini kemurahan Tuhan bukanlah hal yang murahan teman-teman. Kemurahan Tuhan itu hal yang privilege. Kalau kamu hari ini terima privilege itu, bersyukur. Itu adalah predestinasinya Tuhan. Tuhan telah memilih dan menetapkan engkau. Dia membenarkan engkau menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan ketika engkau telah dibenarkan, engkau telah dipanggil keluar untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat-Nya, untuk menjadi teladan dalam hidupmu. Sehingga apa? Ketika engkau telah keluar menjadi terang, engkau dimuliakan. Anda dan saya ini loh, bagian dari kemuliaan Tuhan. Mendapat bagian yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tuhan, kamu lihat setiap anak-anak-Mu, setiap doa-doa mereka, setiap pergumulan dalam kehidupan kita, setiap struggle dalam kehidupan kita. Tuhan tahu, Bapa, Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab yang kami cari itu sudah kami terima. Anugerah itu tadi. Kami yang gak layak, kami yang gak mampu, Tuhan sendiri yang melayakkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami sebagai bentuk pengakuan kepada Engkau. Lidahku, amin, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan
sekali lagi. Anak Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Sama-sama katakan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku hanya memuji Engkau. Lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu Lebih sungguh-sungguh lagi. Angkat suaramu, nyanyikan setiap pengagungan ini. Katakan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap kami. Bila kami boleh berkata seperti Daud berkata bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Itu lebih dari segala yang kami cari dan kami capai dan kami kejar dalam kehidupan kami. Sebab kemurahan-Mu cukup dari setiap kehidupan kami. Kemurahan-Mu lah yang menyelamatkan kehidupan kami. Kemurahan-Mu lah yang menyertai dan memampukan kami. Dan terlebih lagi kemurahan-Mu lah yang menyempurnakan setiap kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh hikmat dan pewayu ilahi turun atas hamba-Mu Marco. Dimanapun dia berada, dia boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Suara kebenaran itu terus dia ikrarkan Tuhan. Sehingga dimanapun kakinya melangkah, nama Tuhan dimuliakan. Kau memberkati setiap anak-anak berada di tempat ini Tuhan. Setiap kami dari depan sampai belakang Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, memampukan kami untuk melewati semuanya. So kami percaya bahwa kemurahan Tuhan terus menyertai setiap kami. Sebab kami yang dipilih, kami ditentukan, kami ditetapkan, kami dipanggil. Terlebih lagi kami dibenarkan dan kami dimuliakan. Bela segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Bela segala pujian, syukur kami. Alasan dari ibadah ini, alasan dari setiap pelayanan kami, cuman karena kami mengasihi Tuhan. Kami juga membawa doa bagi youth pastor kami Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan dan mentahirkan dimanapun bagian tubuh yang lemah Tuhan. Sehingga kau Budi boleh beraktivitas seperti sedia kalanya. Tuhan memberkati pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami membawa bangsa, negara dan kota kami Tuhan. Kami mohon perkenanan Tuhan turun atas bangsa dan negara kota kami. Sehingga melalui pemimpin-pemimpin kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa, negara dan kota kami Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa, hadirat-Mu boleh menjamah dan melalui setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Bela persembahan yang kami berikan ini Tuhan sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Bukan karena kami diberkati, tetapi karena semua kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga persembahan yang boleh diadakan pada siang hari ini Tuhan boleh menjadi pelebaran atas kerajaan-Mu melalui gereja kami. Kami memberi dengan kerelaan hati dan sukacita dalam nama Yesus. Kita orang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk sambil persembahan dijalankan. Saya akan membacakan pengumuman selama sepekan. Seperti biasa kita akan mengadakan ibadah minggu jam 12 siang, yaitu di tempat ini. Dan tanggal 2 April kita akan dilayani oleh Ketua Youth kita Meksi. Dan jangan lupa Sabtu depan kita juga akan ada komsel. Komsel kita kali ini membahas sesuatu yang seru, yaitu mengenai spiritualitas di tengah sekularitas. Kita membahas tentang eksposisi kitab Daniel. Saya berharap teman-teman yang lama tidak ikut bisa ikut bersama dengan kami untuk belajar bersama, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kita sama-sama bertumbuh dan berbuah lewat gereja kita. Kita akan adakan Sabtu jam 6 sore di tempat ini. Jadi
Teman-teman catat waktunya, catat tanggalnya, berikan kita waktu untuk kita sama-sama boleh berkumpul bersama fellowship di tempat ini. Dan juga hari ini kita kedatangan jemaat baru. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong buat jemaat baru kita. Hari ini seperti biasa kita akan mengucapkan welcome to our church. Sama-sama yuk, 2, 3. Welcome to our church. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah ini. Saya undang semua perlahan-lahan berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Engkau seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Engkau seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Engkau seumur hidupku. Sembah Engkau, ku sembah Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, ku sembah Engkau seumur hidupku. Hanya Yesus yang kami sembah seumur hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kami dan Tuhan setia dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan buat ketidaksetiaan kami. Ampuni kami ketika kami tidak menghargai pilihan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami, berikan kami kekuatan. Kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan pilih rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kami masih boleh beribadah, kami masih boleh berfellowship satu sama lain, kami boleh memuji menyembah Engkau, bahkan kami boleh diberkati dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kembalikan kami ke jalan yang benar, kembalikan kami ke jalur yang benar. Kami menghidupi bahwa Tuhan itu yang menyelamatkan kami, Tuhan itu yang setia dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, anak-anak muda di tempat ini. Ulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Satu persekutuan yang manis bersama dengan Allah Bapa di surga buat hidupmu. Cinta, kasih, kemurahan dari Tuhan Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang sudah percaya diberkati oleh Tuhan, mari kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sin aku